Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemerintah Indonesia bakal memperluas cakupan kelompok masyarakat yang akan mendapatkan vaksin COVID-19 secara gratis yang sementara ini tercatat 32 juta orang. Namun di sisi lain ada pun pendapat yang menyatakan pemerintah harusnya memberikan vaksin COVID-19 secara gratis kepada seluruh penduduk di tengah kondisi pandemi demi tercapainya herd immunity. Untuk membahasnya sudah bersama kami juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi dan epidemiolog Griffith University Diki Budiman. Selamat pagi Pak Diki dan juga Ibu Siti Nadia. Selamat pagi Mbak Vera, Mbak Nadia. Ya, saya ingin ke Bu Siti Nadia terlebih dahulu. Bu Siti, sejauh ini bagaimana perkembangan untuk pengujian vaksin Sinovac 1,2 juta dosis di Badan POM? Ya, baik, seperti yang kita sudah ketahui bersama ya, kemarin minggu lalu vaksin Sinovac ini 1,2 juta sudah tiba dan saat ini vaksin ini sedang disimpan di Bio Farma sambil kita tentunya menunggu persetujuan dari Badan POM untuk emergency authorization use-nya. Gitu Mbak Vera. Ya, sudah ada timetable-nya kapan kira-kira Bu akan selesai dan keluar emergency use authorization ya? Ya, kalau kita merujuk apa yang disampaikan Ibu Penny selaku Kepala Badan POM, perkiraan ini sekitar minggu ketiga atau minggu keempat Januari. Tapi kita mengharapkan dan kita yakin bahwa Badan POM sedang bekerja keras mengupayakan supaya emergency use authorization ini dapat bisa dikeluarkan dalam waktu segera mungkin. Oke, baik. Artinya ini juga paralelkah untuk mengeluarkan sertifikasi halalnya nanti sampai dengan akhir Januari 2021? Ya, betul. Oke, nah kemudian berarti kira-kira Februari awal begitu ya sudah mulai bisa vaksinasi? Ya, pada prinsipnya begitu kita mendapatkan izin pelaksanaan melalui mekanisme emergency use authorization ini dan kemudian akan juga ada terkait sertifikasi halal, maka tentunya kita akan segera melakukan distribusi vaksin yang saat ini tersimpan di Bio Farma ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan secara berjenjang, mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi sampai dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Baik, sudah ada koordinasi yang dilakukan. Apakah juga sudah menentukan mana provinsi yang menjadi prioritas ataupun juga rumah sakit yang menjadi prioritas untuk mendapatkan kuantitas vaksin? Nanti kan ada yang gratis dan juga ada yang mandiri ya? Ya, dengan jumlah vaksin 1,2 juta dosis ini, berarti kan kita hanya memiliki sasaran hanya untuk 600.000 orang. Karena satu orang akan membutuhkan 2 dosis vaksin. Nah, 600.000 ini tentunya akan diberikan, diutamakan kepada garda terdepan. Sesuai dengan skema pembiayaan yang ada di dalam peta jalan, maka sasaran prioritas di garda terdepan ini kan terdiri dari medis dan non-medis. Dan untuk tahap pertama ini tentunya prioritas kita berikan kepada medis, artinya seluruh tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, juga tenaga asisten tenaga medis, maupun juga tenaga pendukung yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, skala prioritas ini adalah tenaga medis dengan 1,2 juta dosis dapat dilakukan kepada 600.000 orang. Nah, apakah dari 600.000 orang ini komposisi paling besar kepada tenaga medis dan untuk yang digratiskan dari sisi pemerintah ataukah yang mandiri? Berapa Bu komposisi dari dua sisi ini? Ya, angka dosis 600.000 ini kita fokuskan seluruhnya atau prioritaskan seluruhnya kepada tenaga medis yang ada di Pulau Jawa dan Bali. Jadi memang pada tahap pertama ini prioritas tentunya kita berikan ke garda terdepan dan belum melalui mekanisme vaksinasi mandiri. Oke, baik. Ini saya dengar bahwa vaksin yang digratiskan oleh pemerintah kuantitasnya akan ditambah. Berapa Bu penambahannya? Kenapa tidak digratiskan saja semua, Bu Siti? Ya, baik Mbak Vera. Jadi terkait jumlah
pembiayaan yang dengan menggunakan mekanisme pemerintah dan mekanisme mandiri, tentunya mengenai proporsinya ini masih dalam tahap pengkajian dan tentunya pembahasan yang memang angkanya ini sendiri kita belum final karena kita harus melihat juga nanti tepatnya di tahun 2021 vaksin yang bisa kita datangkan dan bisa ada di Indonesia serta mungkin juga vaksin yang merah putih mungkin sudah siap, jadi kita harus melihat berapa banyak jumlah vaksin yang kita miliki dan nanti kita akan melihat proporsi antara vaksin mandiri maupun vaksin yang berskema pemerintah. Tapi pada prinsipnya perluasan cakupan vaksin skema pemerintah ini sedang dilakukan pembahasan terus-menerus. Oke, singkat saja Bu Siti, saya ingin clearkan dulu, tapi untuk yang 600.000 tahap awal ini apakah semuanya untuk yang gratis atau dibagi dua itu tadi dengan yang mandiri? Semuanya gratis untuk tenaga kesehatan. Oke, yang 600.000 clear semuanya untuk vaksin gratis ya? Betul. Oke, baik. Selanjutnya saya akan bertanya ke Pak Diki, namun nanti dijawab usai jeda terkait perlukah sebetulnya Indonesia melakukan vaksin gratis agar terciptanya herd immunity. Usai jeda tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan bersama juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi dan epidemiolog Griffith University Diki Budiman. Saya ingin ke Pak Diki. Pak Diki, tadi kita sudah dengarkan bahwa memang skema untuk vaksinasi di Indonesia ini akan berbayar dan juga gratis. Tapi untuk yang tahap awal 600.000 orang ini semuanya akan digratiskan khusus untuk prioritas tenaga kesehatan. Kalau Anda lihat apakah skema ini cukup ampuh untuk bisa meminimalisir angka penularan di tengah pandemi? Untuk skema awal saya kira tidak masalah ya, itu hal yang tepat. Yang menjadi isu saat ini sebetulnya adalah vaksin yang mana gitu, yang mana yang akan digunakan. Karena ini yang sangat mendasar menjadi isu karena aspek dari data keamanan dan juga efektivitas. Dua hal ini sangat penting sehingga saya setuju dengan disampaikan Mbak Nadia bahwa kita sampaikanlah bahwa kepada masyarakat atau publik ini bahwa ini sedang dalam proses. Itulah sebabnya selalu saya agak kritik masalah strategi komunikasi risiko terkait pandemi ini. Harusnya seperti ya Mbak Nadia ini ya, maksudnya cukup satu suara. Misal tentang vaksin ya cukup dari yang memang memiliki kompetensi. Sehingga tidak ada pemahaman atau informasi yang bisa disikapi berbeda. Ini sangat penting sekali, apalagi dalam situasi pandemi ini. Dan aspek terkait vaksin yang aman ini kan akan sangat penting untuk menjamin keberhasilan dari strategi yang kita laksanakan ke arah herd immunity, kemudian juga membangun trust. Dan dari aspek inilah juga kita akan berlanjut pada sebetulnya prinsip yang harus dilakukan dalam program vaksinasi adalah yaitu dia gratis, ya. Kemudian dia itu harus bersifat voluntary atau sukarela dalam situasi pandemi. Gitu. Ini frame-nya itu dalam situasi bencana. Dan itu juga diperkuat oleh undang-undang kesehatan kita tahun 36 itu sebegitu clear menyatakan tentang kondisi bencana apa dan apa peran pemerintah. Oke, Pak Diki, artinya saat ini Indonesia sangat butuh untuk vaksinasi gratis agar tidak ada masyarakat yang mau dan tidak mau untuk divaksin. Betul, itu kondisi idealnya harus begitu. Dan apalagi harus kita pahami bahwa data Bank Dunia sudah merilis data awal di April pandemi ini, awal terjadi pandemi ini menyatakan bahwa ada 115 juta penduduk Indonesia yang ada di batas kemiskinan. Dia belum sepenuhnya bebas dan punya potensi jatuh ke miskin. Dan kaitan dengan herd immunity ini, Mbak Vera, kita ini harus mencapai semaksimal mungkin mendekati 100% cakupannya. Nah, akan bermasalah ketika ini kita bagi dua antara gratis dan mandiri, yang 115 juta ini akan punya tentu masalah untuk mengakses vaksin ini.
Karena vaksin yang diberikan dengan gratis ini memiliki efektivitas sesuai literatur dua hal, yaitu dia kesetaraan dan juga akses. Jadi ini juga yang disampaikan secara jelas dalam Undang-Undang 36 kita tentang kesehatan bahwa tidak boleh ada diskriminatif. Dan inilah yang sangat saya khawatirkan, kan 115 juta ini 45% loh dari penduduk. Dan kita bagaimana mau mencapai yang mendekati 100% itu cakupannya kalau yang 45 ini tidak bisa akses. Baik, tapi Pak Diki kondisinya kan seperti ini, bahwa vaksin ini sedang menjadi rebutan. Kuantitasnya masih sangat terbatas. Sekarang saja kita baru punya 1,2 juta dosis dan itu pun juga masih dilakukan pengujian. Nanti Januari akan datang yang curah, itu juga masih melalui proses yang cukup panjang. Kemudian belum lagi dari sisi anggaran, 270 juta masyarakat Indonesia. Apalagi satu orang dengan 2 kali vaksin. Ini bukan hal yang mudah kalau kita mendorong semuanya untuk vaksinasi gratis. Betul. Nah, itulah kenapa di awal saya sampaikan itu adalah kondisi ideal ya. Dan tentu kita melihat juga di undang-undang itu masih ada celah. Ini saya sampaikan juga ke Mbak Nadia. Ada celah bahwa ada potensi masyarakat di situ yang bisa diangkat ya. Nah, tentulah ini yang harus dilakukan dalam artian masyarakat yang mana. Ya, dan kemudian juga dengan strategi komunikasi yang tepat sehingga kita semua jadi paham, Pak. Terutama saya sangat concern dengan yang 115 juta itu, plus tentu yang miskin ini. Dan karena ini harus diselamatkan dulu. Nah, sisanya tentu kita bisa. Ini kan bencana ini memerlukan peran semua. Tapi inilah di sini kita perlu ada dialog dan juga mencari solusi bersama. Ya, Pak Diki sebagai pakar epidemiolog, apakah memang menjamin ketika semuanya divaksinasi secara gratis kemudian tercapai herd immunity sebagai tujuan ini? Nah, saya ingin sampaikan ada 3 prasyarat penting untuk mencapai kesuksesan dari herd immunity. Pertama, tentu vaksin yang aman dan memiliki efektivitas yang optimal atau setidaknya memadai. Memadai ini bisa 50%. Yang optimal ini saya kira kita sudah tahu ada yang lebih dari 90%. Itu syarat pertama. Syarat kedua, angka reproduksi yang diupayakan serendah mungkin di wilayah katakanlah yang menjadi prioritas. Nah, ini artinya kita harus perlu memastikan upaya 3T 3M ini saat ini sambil nanti pelaksanaan vaksinasi dilakukan dengan sangat optimal. Syarat terakhir, syarat ketiga adalah angka cakupan dari vaksinasi yang diupayakan mendekati 100%. Jadi kombinasi 3 ini tidak bisa diabaikan dan tidak bisa dipisahkan karena ini formulanya seperti itu. Oke, saya ingin ke Bu Siti. Bu Siti, singkat saja tadi ditanyakan bagaimana efekasi dari vaksin Sinovac yang akan kita gunakan nanti untuk tahap pertama vaksinasi, kemudian juga mendorong untuk dilakukannya vaksinasi gratis untuk bisa tercapainya herd immunity. Mungkin tidak Indonesia untuk menggratiskan vaksinasi seperti yang dilakukan oleh Singapura, walaupun long term residents pun dikasih juga vaksin gratis. Ya, baik. Terima kasih Mbak Vera. Tentunya yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah memberikan khususnya akses vaksinasi ini ya. Karena akses vaksin terhadap vaksin COVID-19 itu sebenarnya adalah tanggung jawab dari pemerintah. Dan ini untuk terkait akses vaksinasi ini tentunya untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentunya mengenai kalau kemudian vaksin ini sudah ada di negara kita, yang di dalam peta jalan sudah disebutkan, kita juga memiliki 2 mekanisme untuk mekanisme melalui pemerintah dan tentunya mekanisme melalui secara mandiri. Untuk vaksinasi gratis tentunya banyak hal yang harus kita kaji ya, banyak hal aspek yang tadi sudah saya sampaikan untuk kita lihat kembali seperti itu dan tentunya ini akan menjadi pertimbangan. Akan menjadi pertimbangan. Oke, baik, kita tunggu nanti seperti apa perkembangannya. Semoga vaksin gratis bisa tercapai ya untuk bisa tujuan dari herd immunity terjadi di Indonesia. Terima kasih juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi dan epidemiolog Griffith University Diki Budiman sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.